sehingga mereka tidak rusak akal dan pikirannya. Karena alkohol ini merusak pikiran, alkohol ini merusak akal, alkohol ini menyebabkan otak manusia tidak bisa berpikir secara baik karena sudah dirusak dengan alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwasanya syaitan itu kepengen memasukkan di antara para peminum alkohol tadi dan para pemain judi, di antara mereka dimasukkan yang namanya adawah, permusuhan, wal baghdha, dan adanya dendam. Baik di dalam alkohol, khamr ataupun maisir, yaitu perjudian. Ini kalau kita lihat di zaman sekarang, macam-macam jenis alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di zaman kita sekarang. Ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya cair. Yang bentuknya padat haram, yang bentuknya cair juga haram. Kata Nabi Muhammad SAW, ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Apa saja yang diminum banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Itu alkohol kalau diminum banyak memabukkan. Kalau cuma setetes nggak mabuk, tetap hukumnya haram. Ya. Maka jangan pernah sekali-kali untuk mencoba minum alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan bahwasanya yang padat jenisnya itu macam-macam. Dari mulai ganja, sabu-sabu, butau, heroin, neksotan, pil koplo, pil nipah, ekstasi, AO, apalagi? Macam-macam itu, sampai yang terakhir yang terbaru banget metilon. Ini adalah segala macam bentuk pil yang bentuknya padat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dapat memabukkan dan merusak akal manusia. Tidak sedikit di zaman sekarang orang-orang yang memakai obat-obatan terlarang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal mereka rusak sehingga mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka berani membunuh orang tua, mengambil hak orang lain, mencuri, merampok, berzina, memperkosa. Ini sudah jelas dalam Al-Quran dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh amat bodoh sekali apabila ada orang yang dia menghalalkan sesuatu yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang bentuknya cair. Ini kalau kita lihat di zaman sekarang udah dijualin bebas. Di tempat-tempat market-market yang kalau kita lihat ini udah bertebaran di mana-mana. Dari mulai 0,1%, 0,2, 0,5 sampai sekian persen dijualkan bebas. Dari mulai yang namanya wine, whiskey, rose wine, black label, blue label, red label, jack label, Hennessy XO, SOP, vodka, martini, sampanye, bulonya, topi miring, topi mencele, ciu. Terus yang paling murah 15.000 sekresek, mabok kagak tambahin lenin iPhone. Ini kalau kita lihat campurin autan sedikit sama bego diremes. Kalau kita lihat zaman sekarang banyak yang model begitu, anak-anak muda pada doyan banget, makanya pada tablo otaknya. Nggak nyambung diajak ngobrol tablo. Bangap longo, kebanyakan alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas tuh diharamin Allah, jangan pakai kita deketin, apalagi kita minum. Nih perlu kita perhatikan. Karena ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah untuk larangan khamr. Allah nggak langsung nggak langsung Allah haramkan, enggak. Dulu di zaman dulu tuh ada beberapa ayat yang Allah turunkan, sebelumnya itu pelajaran. Kalau bahasa orang kerennya sekarang edukasi. Edukasi. Pertama Allah terangkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil khamr. Dan ditanyakan kepada kamu tentang apa itu khamr. Lalu dijawab kul fiha ismun kabir wa manafi'un linnas. Katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, kalau kamu ditanya tentang khamr, bahwasanya di dalam khamr itu ada dosa yang amat besar. Ismun kabir wa manafi'un linnas, ada juga manfaat buat orang.
Tuh kata Allah. Sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kalau mereka bertanya apa itu khamar, bagaimana itu khamar, katakan kepada mereka ismun kabir. Di dalamnya terdapat dosa yang besar, wa manafi'un linnas, dan juga ada manfaat buat sebagian manusia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ismuhuma akbaru min nafihima. Bahwasanya dosanya lebih besar, lebih banyak mudaratnya ketimbang daripada manfaatnya. Nggak langsung diharamin sekaligusnya, tapi diajari dulu, kasih pelajaran dulu. Umat Islam, ya, dikasih pelajaran. Jadi biar orang tahu, oh ternyata khamr ini apa? Dosanya besar, tapi ada manfaatnya buat sebagian orang. Tapi dosanya, mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Jadi kasih pelajaran dulu sama Allah Subhanahu wa taala, edukasi di situ. Kemudian Allah turunkan lagi ayat yang selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu sholat. Pada saat turun ayat pertama, banyak di antara mereka, ya, umat Islam yang baru memeluk agama Islam di zaman Nabi, mereka apa? Mereka tetap ibadah, mereka tetap sholat, tapi mereka mabuk. Allah turunkan ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sekali-kali kalian mendekati sholat, apalagi sholat apabila kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengetahui ucapan kamu, apa yang kamu ucapkan. Orang mabuk ada yang tahu ngomong apa dia? Nggak ada yang tahu. Dia ngomong asal-asalan, apa aja keluar dari mulutnya. Ya, dia nggak sadar apa yang diomongin. Namanya juga orang mabuk. Ya. Kata Allah, jangan kamu sholat sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Turun pelajaran yang kedua. Maknanya kalau dalam keadaan mabuk kagak boleh sholat. Ya. Itu pelajaran tuh, 2 ayat Allah turunkan buat kita. Enggak langsung diaramin. Terakhir, pada saat banyak kerusakan, banyak kehancuran disebabkan karena khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ini ayat. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Allah kasih peringatan tegas terakhir, larangan bahwasanya khamar, alkohol, judi, mengundi nasib dan sejenisnya itu adalah perbuatan daripada syaitan, maka jauhilah agar kita jadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia. Jelas Allah larang di kalimat ayat tersebut. Berarti bandingannya berapa? Edukasi di dalam ayat yang Allah turunkan berapa? 2. Larangannya 1. Apakah kurang? Ya, sudah dikasih peringatan dulu 2 kali, terakhirnya baru larangan. Maknanya apa? Maknanya kita jangan mengatakan bahwasanya Islam ini agama yang tidak memiliki toleransi. Di dalam Islam Allah sudah terangkan, ayat-ayat tersebut menjadi pelajaran buat kita. Bahwasanya alkohol ini begitu banyak mudaratnya, begitu banyak kerusakannya, kehancurannya ketimbang daripada manfaatnya. Dan saya setuju dengan pendapat, ya, keputusan daripada Menteri Perdagangan yang mana dia mengeluarkan putusan bahwasanya dilarang untuk menjual alkohol, ya, di tempat-tempat market-market dan penjualan lainnya. Nggak boleh, haram hukumnya. Mau berapapun kadarnya, ya. Kenapa? Karena dapat merusak akal pikiran kita. Kesian anak-anak muda zaman sekarang masih pada SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP udah belajar nokip. Tahu nokip? Mabok, tahu mabok, nyekek, tahu nyekek, ngeplay, tahu ngeplay, ngedrink. Ya, tahu ngedrink, ngeboan. Ya. Ini banyak anak-anak sekarang, ya, yang masih pada kecil udah belajar begituan yang diharami sama Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Mau dibawa kemana nih? Masa depan bangsa, anak-anak muda yang jadi generasi penerus. Ya. Hati-hati, ini perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin jadi pada berantem, bikin jadi pada musuhan. Tuh lihat, ya, gara-gara alkohol, bacok-bacokan, bunuh-bunuhan, gara-gara mabuk. Bahkan terkadang istri diceraiin sama suami lantaran dia nggak sadar dalam keadaan mabuk, maka jatuh talak. Hati-hati. Ya, udah sadar baru nyesel. Kenapa lo kok pada pulang ke rumah orang tua lu? Kan abang ceraiin saya semalam abang lagi mabuk. Emang iya? Tuh, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok orang yang dalam keadaan mabuk menceraikan istrinya, tapi kok jatuh talak?
Sedangkan dijelaskan dalam kitab fikih bahwasanya apabila seseorang mentalak istrinya dalam keadaan tidak sadar, maka talaknya tidak sah. Dijelaskan oleh ulama fikih jumhur Syafi'i sepakat bahwasanya uqubatun lahu, menjadi hukuman dan azab bagi orang yang mabuk, maka talaknya jatuh talak. Ya. Karena dia mengerjakan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada membuat manusia bermusuhan dan berkelahi, alkohol juga dapat menyebabkan seseorang itu terhalang daripada berzikir menyebut nama Allah. Lihat dalam ayat selanjutnya. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah. Bahwasanya orang yang mabuk, yang minum alkohol, yang main judi, perkara itu dapat menghalangi seseorang tadi untuk apa? Untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lisannya berat buat diajakin zikir. Padahal udah ngumpul di majelis zikir, dengar orang zikir dia melanglang aja. Bibirnya mau diucapin kayaknya berat banget. Kenapa? Lantaran sebab doyan mabuk, doyan main judi. Maka berat dia buat berzikir menyebut nama Allah. Dan juga mencegah dirinya untuk mengerjakan sholat. Lantaran dia mengerjakan pekerjaan yang diharamkan Allah, yaitu minum alkohol dan juga main judi. Bahkan di sini juga diterapkan fahal antum muntahun. Ya, bahwasanya apa? Ini pelajaran buat kita. Harusnya kita cegah diri kita dari perkara-perkara yang seperti itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan oleh Al-Imam Abu Layth dalam kitab Tanjul Ghafilin bahwasanya satu ketika beliau menyampaikan di dalam khutbahnya bahwasanya Rasul bersabda al-khamru ummul khaba'is, bahwasanya alkohol itu adalah biang daripada segala macam bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa. Jadi biangnya itu adalah alkohol, khamr. Dikisahkan pernah di zaman dahulu ada seorang abid ahli ibadah yang mana dia rajin banget ke masjid, rajin sholat malam, rajin baca Al-Quran, rajin dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu ketika diuji oleh yang namanya perempuan. Satu ketika dia sedang berjalan pulang dari masjid, tiba-tiba ketika lewat di salah satu depan rumah orang, ada perempuan yang ngajakin masuk ke rumah secara paksa. Luar biasa. Dibawa masuk ke dalam rumah, pintunya dikunci, lalu disuruh pilih. Mau minum alkohol di kiri saya atau bunuh bayi yang di kanan saya. Suruh pilih antara dua. Suruh minum alkohol yang di kiri atau yang di kanan bunuh bayi, ya. Lalu kemudian si orang ahli ibadah ini bingung mau milih yang mana. Saya nggak akan pilih dah. Nggak bisa, kalau kamu nggak pilih saya akan teriak keluar dan mengatakan kamu telah memperkosa saya. Wow, depan belakang mentok. Repot urusan metro nggak bisa ngantre, ya, gangnya sempit. Akhirnya apa? Akhirnya kata ini orang abid ahli ibadah, kalau begitu saya pilih minum alkohol aja dah. Ya. Karena apa? Membunuh dosa besar, minum alkohol aja dah. Akhirnya dia minum alkohol. Enggak berapa lama dia minum alkohol, rusak akal pikirannya, lalu terbayang kepada perempuan ini timbul syahwat yang besar. Akhirnya nih perempuan diajakin zina. Ketika sudah berzina, selesai berzina, lalu kemudian khawatir karena perbuatannya diketahui oleh orang lain dan merusak nama baiknya, akhirnya itu bayi dibunuh dan yang perempuan tadi dizinain juga dibunuh. Gara-gara alkohol, mabuk juga, zina juga, ngebunuh dua orang sekaligus. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi katakan al-khamru umul khaba'is. Alkohol itu adalah biang daripada segala macam perbuatan dosa. Maka jangan pernah nyobain walaupun cuma setetes, jangan. Haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Yang bikinnya dilaknat sama Allah. Yang ngadukinnya juga tuh, yang ngadukin kopinya tuh yang bikin dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang minumnya dilaknat sama Allah. Yang bikin botolnya dilaknat sama Allah. Yang nyegelinnya dilaknat sama Allah.
Yang belinya dilaknat sama Allah. Yang jualinnya dilaknat juga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mau kita kerja di tempat toko-toko yang jual alkohol karena pada saat kita jualin kita juga termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang yang nganterin. Ya, yang nganterin ya alias nunjukin. Ya, di mana beli alkohol? Noh, di pengkolan, paling pojok sebelah kiri, pokoknya rada gelap tempatnya. Ya. Beli di situ, nunjukin doang. Sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi kurir, tukang delivery, ya. Sama dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kasih izin dagangnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang nuangin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kata Nabi, wasaqiha, orang yang nuangin. Misalnya ada perempuan kerja di tempat-tempat yang mungkin konotasinya tempat yang berbau-bau maksiat. Ketika ada orang minum alkohol, rupa-rupanya dia jadi apa namanya? Waiters, apa? Waiters, apa? Ya begitu dah pokoknya, ya. Bahasa kitanya pramu saji. Ya, pramu saji. Dia tuangin tuh alkohol yang diharami sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dituangin di gelas. Dia enggak minum. Nuangin doang. Maka dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Duduk bareng sama dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW Rasul bersabda, kata Nabi Muhammad SAW, nanti orang yang di dunianya doyan minum alkohol dan sebelum matinya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya berwarna hitam, badannya berwarna hijau, matanya berwarna biru, lidahnya menjulur sampai ke dada dan air liurnya menetes terus banyak dan sangat busuk baunya seperti nanah. Dan semua orang yang melihat semuanya menjijikkan melihat hal tersebut. Orang yang melihatnya tidak mau memandang karena begitu jijiknya air liur keluar yang mana baunya busuk luar biasa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Orang-orang yang tukang mabok, orang-orang yang minum khamar, nanti Allah Subhanahu wa taala beri minum di telaga di dalam neraka yang mana airnya itu dibuat daripada ya darah dan nanah yang keluar daripada farji pelacur di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Minumannya begitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya dari sekarang jauhin yang begituan. Kalau dulu masa lalu kita pernah nyobain setetes 2 tetes, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, siapa orang yang minum khamar, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 minggu. Tuh, di dalam hadis yang lain Rasul sabdakan. Hati-hati, pokoknya kerusakan yang namanya alkohol jauhkan dari diri kita. Ya, kalau ada teman-teman kita yang minum alkohol, maka apa? Maka beri pelajaran kepada mereka, kasih pemahaman kepada mereka agar mereka paham tentang hukum yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah alkohol, masalah khamar. Bahkan di dalam kitab fikih diterangkan bahwasanya orang yang minum alkohol dia harus kena dijaldah, dihukum atau dihad. Berapa hukumannya? 80 pecut. Kalau tidak dipecut di dunia, maka nanti akan mendapatkan azab nanti di yaumul kiamah, ya, di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jauhkan yang namanya khamar dari diri kita. Jangan kita mau tahu, jangan apalagi nyobain. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada yang namanya khamar. Amin ya rabbal alamin, agar kita terjauhkan, terbebaskan. Jangan sampai tuh yang namanya coba-cobain yang namanya khamar yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat di dunia wal akhirah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashraf